Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Bersiaplah, karena kita akan langsung terjun melakukan analisis sinematik dan berteknologi tinggi ke dalam dunia tribologi mesin. Di sesi ini, kita nggak cuma bakal ngomongin oli sebagai cairan pelicin biasa ya, sama sekali bukan. Kita akan membedahnya sebagai sebuah mahakarya rekayasa nanoteknologi yang benar-benar hidup. Yuk kita mulai. Nah, ini dia peta perjalanan komprehensif kita. Kita akan bergerak dari mekanika fisik mikroskopis, masuk ke kimia tingkat lanjut, dan akhirnya berujung pada pembuktian mitos-mitos di dunia nyata. Ada 6 poin utama, mulai dari ekosistem dan fundamental, dinamika fluida, arsitektur kimiawi base soil, paket aditif, mitos pemeliharaan, sampai daftar pustaka. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, ekosistem dan fundamental. Coba bayangkan, ruang bakar itu sebagai medan tempur termodinamika yang sangat brutal, di mana oli bertindak sebagai perisai utamanya. Ekosistem bensin dan diesel itu menuntut arsitektur fluida yang benar-benar berbeda. Perhatikan perbandingannya. Di mesin bensin dengan rasio kompresi 9 hingga 14:1, oli harus punya film yang tipis dan aliran cepat demi efisiensi bahan bakar, menahan uap panas, dan mencegah fenomena LSPI di mesin bensin turbo. Nah, sebaliknya, mesin diesel tugas berat itu beroperasi pada kompresi ekstrim, bisa sampai 22:1. Ini butuh pelumas yang super tebal dengan nilai viskositas suhu tinggi yang sangat stabil supaya nggak hancur ditekan torsi raksasa. Ditambah lagi, olinya harus bisa menetralisir jelaga pekat dan asam sulfat. Beda banget kan? Makanya, oli itu punya 7 fungsi fundamental, dan kita bahas 4 yang pertama dulu. Cairan ini seperti nanoteknologi yang hidup. Pertama, dia membentuk baji fluida hidrodinamis bertekanan tinggi yang secara fisik memisahkan permukaan logam mikroskopis biar nggak saling bergesekan. Kedua, pendinginan termal. Percaya nggak, oli membuang hingga 40% panas mesin, salah satunya lewat semprotan injektor langsung ke bawah piston. Ketiga, pembersihan internal. Agen deterjennya mencegah kerak kotoran terpanggang, sementara dispersannya membungkus jelaga rapat-rapat. Dan keempat, molekul pencegah karatnya secara instan menciptakan lapisan penolak air yang kebal terhadap serangan asam pembawa korosi. Lanjut ke 3 fungsi berikutnya, dan ini menunjukkan kalau oli itu bukan sekedar cairan pelicin. Kelima, dia menyekat celah ekstrim di ring piston secara viskos. Ini krusial banget buat mencegah kebocoran gas bertekanan tinggi atau blow-by. Keenam, dia itu bantalan peredam. Lewat efek squeeze film, oli menyerap gelombang kejut yang merusak setiap kali ledakan pembakaran terjadi. Dan yang ketujuh, di mesin otomotif modern, oli secara murni bertindak sebagai fluida hidrolik. Berkat hukum Pascal, cairan incompressible ini menggerakkan sistem presisi cerdas seperti variable valve timing secara real-time. Luar biasa, bukan? Bagian kedua, dinamika fluida dan kurva Strybeck. Kita akan melihat realitas sepersekian detik dari aliran cairan ini. Nah, apa yang sebenarnya terjadi dalam hitungan milidetik saat kamu menyalakan mesin? Perjalanannya seperti ekspedisi fiksi ilmiah berisiko tinggi. Satu tetes oli berawal diam di karter bawah. Begitu starter ditekan, pompa vakum grotor menyedotnya secara brutal, melewati saringan, mengompresinya sampai 70 psi, dan mendinginkannya lewat heat exchanger. Lalu, cairan ini menembus kertas mikropori filter oli untuk menjebak kotoran. Setelah murni, tetesan ini disuntikan ke galeri utama, arteri terpanjang di blok mesin, lalu ditembakkan ke bantalan poros engkol lewat tekanan hydroplaning sampai hancur menjadi badai kabut yang menyelimuti dinding silinder. Nggak berhenti di situ, dia mendaki ke puncak kepala silinder untuk menopang camshaft secara hidraulik sebelum akhirnya merayap perlahan turun kembali ke karter. Dan siklus gila ini terus berulang tiap detik. Mari kita perhatikan kurva Strybeck ini. Ini menunjukkan seberapa rentannya mesin kamu di RPM tertentu. Di fase pelumasan batas, pas mesin baru menyala atau saat piston berdalik arah, putarannya terlalu lambat. Lapisan oli tertusuk oleh asperity logam. Keselamatan di fase menakutkan ini murni mengandalkan aditif anti-aus ZDDP yang rela hancur demi melindungi logam. Lalu kita masuk ke pelumasan campuran, fase transisi saat kecepatan naik, dibantu oleh viskositas minyak dasar dan modifikator gesekan. Dan akhirnya, puncaknya di pelumasan hidrodinamik. Di kecepatan tinggi secara konstan, lapisan fluida mencapai ketebalan sempurna. Berdasarkan persamaan Reynolds, kekuatan struktural dari minyak dasar saja memisahkan logam secara absolut. No kontak fisik. Lanjut ke bagian ketiga, arsitektur kimiawi dari base oil. Kita beralih dari fisika ke kimia murni.
Coba perhatikan matriks evolusi base oil ini, yang diklasifikasikan oleh API ke dalam 5 grup. Grup I itu pelumas mineral konvensional, mudah teroksidasi, cocoknya buat mesin lawas ringan. Grup 2 menggunakan pemurnian hydrocracking, jadi lebih bersih dan jernih untuk kendaraan harian standar. Nah, lompatan masifnya ada di grup 3. Diproses dengan severe hydrocracking, struktur molekulnya jadi sangat konsisten, tahan panas turbo, dan secara komersial sah disebut sintetik. Tapi puncaknya ada di grup 4. Polyalpha olefins atau PAO. Ini rajanya full sintetik, molekulnya 100% seragam buatan lab tanpa sulfur sama sekali. Mau dibekukan di minus 40 derajat Celcius atau dipanggang ekstrim, dia tetap stabil. Terakhir, grup 5, pelumas murni spesifik seperti ester yang punya daya tarik magnetis super kuat untuk merekat permanen ke dinding baja. Bagian keempat, paket aditif dan parameter laboratorium. Kamu harus tahu, base oil sintetis paling canggih pun akan mati konyol tanpa bantuan pasukan khusus kimiawinya, yaitu 12 paket aditif. Kita bahas 6 yang pertama secara cepat. Ada deterjen yang agresif menetralkan asam dan mencegah kerak. Dispersan organik bebas abu yang mengunci jelaga dalam suspensi koloid biar nggak jadi lumpur. Antioksidan yang secara harfiah merelakan dirinya hancur demi mengadang radikal oksigen. ZDDP, sang perisai pelindung anti-aus terakhir. Senyawa extreme pressure yang mencegah pengelasan mikro saat logam tergesek ekstrim, serta viscosity index improvers, polimer ajaib yang bisa mengembang kental di saat mendidih dan mengerut longgar saat bersuhu es. Melanjutkan 6 sisanya. Inhibitor karat memblokir udara dan air dari besi silinder. Inhibitor korosi melindungi komponen lunak seperti perunggu dan perak dari erosi asam. Lalu ada friction modifiers, molekul sangat licin berbahan molybdenium demi irit BBM. Ingat-ingat kelicinan ekstrim molekul ini ya, karena nanti bakal jadi penentu saat kita bongkar mitos soal kopling basah. Terus ada antifuaman berbasis silikon yang mencabik gelembung udara untuk mencegah remuknya tekanan hidrolik. Pour point depressants yang mendobrak kristal lilin supaya oli nggak beku di minus 35 derajat. Dan emulsifiers yang menawan embun air agar menjauh dari komponen baja. Sebelum masuk ke mesin kamu, racikan oli ini disiksa habis-habisan di laboratorium. Lewat metrik ketat ini, kita bisa menilai oli. Volatilitas NOAC mengukur persentase massa oli yang lenyap saat dipanggang di 250 derajat Celcius selama 1 jam. Olinya wajib kehilangan kurang dari 10 hingga 15%. Kalau lebih, volume oli akan menyusut dan berubah jadi kerak lumpur kental. Terus ada TBN, atau Total Base Number, metrik cadangan deterjen basah yang harus setinggi mungkin di hari pertama kamu menuangnya untuk melawan asam. Sebaliknya ada TAN, atau Total Acid Number. Ini adalah tumpukan racun asam pemicu korosi yang mutlak harus dijaga serendah mungkin selama umur oli supaya bantalan mesin kamu nggak terkikis hancur. Secara harfiah, ada peperangan kimiawi yang sangat brutal sedang terjadi di karter mesin kamu detik ini juga. Di satu sisi, ada TBN, sang perisai tebal. Dia mulai dari titik tertinggi, tapi pelan-pelan menurun karena rela mati mengamputasi kontaminasi asam. Di sisi lain, TAN adalah sang penyerang. Dia mulai dari nol, tapi pelan dan pasti kurvanya terus melesat naik akibat oksidasi dan sisa pembakaran sulfur. Nah, mimpi buruknya adalah momen condemning limit, momen persilangan presisi di mana kurva TAN yang beracun akhirnya mengkhianati dan menyusul menaklukkan kurva TBN. Di sepersekian detik terjadinya persilangan itu, fluidamu gugur, mati total. Asam bebas merobek mesin dari dalam dan cairan itu harus segera dikuras habis tanpa kompromi. Bagian kelima, berbekal ilmu keras yang baru saja kita pelajari, mari kita obrak-abrik mitos awam di lapangan. Pertanyaan paling klasik. Wah, baru dipakai sebentar, olinya udah hitam pekat. Pasti mesinnya rusak atau olinya murahan nih. Kira-kira bener nggak tuh? Secara saintifik, itu adalah mitos mutlak. Dengar baik-baik, oli yang menghitam itu justru bukti keberhasilan termodinamika yang brilian, bukan kegagalan. Warna kelam itu adalah bukti kalau agen deterjen dan dispersan oli kamu sukses menyikat karbon, jelaga, dan kotoran dari dinding silinder. Modifikator nanoteknologi murni ini pakai mekanisme rintangan sterik untuk mengunci partikel hitam nan mengerikan itu supaya aman mengalir dalam suspensi. Ironisnya, kalau oli bekas pakai kamu warnanya bening terus berkilau seperti baru, kamu wajib panik. Artinya sistem pembersihannya gagal total atau lumpuh sedari awal. Olinya membiarkan kerak perusak bersarang menumpuk di cincin piston yang cepat atau lambat bakal memicu mesin kamu macet total. Mitos kedua, masa simpan oli. Banyak yang berpikir oli sebotol di garasi itu awet selamanya. Faktanya, selama segel pabriknya masih utuh, nggak kepanasan atau kena radiasi UV, umurnya bisa tembus batas maksimal 5 tahun lamanya. Tapi, detik ketika kamu merusak segel penutup botol itu, bencana dimulai. Oksigen dari atmosfer masuk memicu oksidasi, dan embun air memicu reaksi hidrolisis yang menghancurkan ikatan ester pelumas.
Jadi, sisa oli botol yang sudah terbuka itu masa pakainya langsung anjlok jadi maksimal 12 bulan saja sebelum tengik dan basi. Logika yang sama berlaku waktu oli masuk ke karter mesin. Lingkungan di dalam sana penuh kondensasi dan jelaga pembakaran, jadi kamu mutlak harus ganti oli berdasarkan jadwal kilometer atau batas bulan di buku manual, jangan mengacu ke masa simpan botol lagi. Ini dia, mitos paling fatal, mencampur aduk oli mobil untuk dipakai di motor transmisi manual dengan kopling basah, cuma gara-gara merasa kualitas oli mobil lebih dewa. Ingat modifikator gesekan super licin yang kita bahas tadi? Oli mobil penumpang atau PCMO itu dibanjiri aditif molybdenum supaya mesinnya ekstra licin demi keiritan bahan bakar yang ekstrim. Sementara sepeda motor berkopling manual tipe Jaso MA itu konstruksinya menyatukan oli mesin dengan oli transmisi perendam gearbox. Artinya apa? Olinya secara mutlak menuntut toleransi nol modifikator gesekan. Kalau cairan PCMO super licin itu sampai membasuh plat friksi kopling basah kamu, ikatan traksinya akan terputus seketika. Mesin kamu bakal meraung tinggi di RPM atas, tapi tarikan rodanya kosong, alias slip kopling total. Makanya ada klasifikasi ketat Jaso MA untuk kopling basah tanpa pelicin dan Jaso MB untuk matic berkopling kering yang butuh ekstra licin. Jangan pernah ditukar-tukar. Terakhir, bagian ke-6, daftar pustaka dan sumber data. Semua analisis brutal dan sains fundamental yang baru saja kita bongkar sama sekali bukan asumsi jalanan ya. Semuanya ditopang penuh oleh data saintifik dari literatur teknik industri global. Mulai dari penjelasan mendasar tentang tribologi dan kurva Strybeck, hingga diagram aliran kompleks mesin otomotif, data di layar ini menggarisbawahi bahwa pergerakan mekanika fluida pelumas adalah presisi murni yang gak terbantahkan. Data ini menunjukkan betapa ketatnya pengujian laboratorium, pengklasifikasian molekul oleh American Petroleum Institute atau API, tes degradasi senyawa termal dari organisasi ASTM, sampai analisis karakteristik tribologi dasar dari STLI, semuanya memvalidasi argumen kita. Ini membuktikan bahwa kolaborasi antara base oil yang murni dan paket aditif perlindungan mutlak diperlukan untuk menjaga keawetan dan kelangsungan hidup chassis unit industri otomotif modern, bahkan dalam kondisi penyiksaan paling ekstrem sekalipun. Dan tentunya, sumber data ini juga menjadi fondasi kuat yang mematahkan berbagai mitos soal umur simpan fluida, perubahan warna indikator keausan, sampai klasifikasi batas gesek Jaso yang sangat tegas membedakan transmisi kopling basah dan kering. Nah, sekarang setelah kamu paham kerumitan peperangan kimiawi TBN dan TAN, kekuatan hidrodinamis yang menopang tonase mesin, sampai cara kerja mikroskopis aditif pelindung yang bertempur menjaga ruang bakar kamu saat ini juga, masihkah kamu mau percaya sama mitos-mitos pemeliharaan jalanan yang nol dasar sains? Ilmu pengetahuan ini benar-benar mengubah cara pandang kita terhadap mekanika ya. Sampai jumpa di sesi bedah materi seru kita selanjutnya. Tetaplah kritis dan selalu antusias belajar.